Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, ternyata saya kemut. Bu Vivin mut ya? Betul, karena Oh iya, all iya, dulu. maaf, maaf ya. Nuhun, nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur yang tidak hentinya kita panjatkan, kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan eh, kesempatan dan eh, event yang kita adakan yaitu penyelenggaraan Prarakernas dan workshop YPBWI ini diridhai oleh Allah dan dilancarkan. Kemudian tidak lupa kita sampaikan salawat salam kepada Nabi Muhammad SAW dan tidak lupa kita selalu memanjatkan doa mudah-mudahan nanti di akhirat mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak untuk ibu-ibu yang sudah hadir, terutama kepada Ibu Pembina, Ibu Hajah Armilah Windawati, dan kepada ibu-ibu pengawas, ada Ibu Latifah, ada Ibu Rubayah, Ibu Is belum kelihatan ya Bu Vivin. Kemudian kepada teman-teman pengurus YPBWI Pusat, Ibu Ketua Umum Dra Hajah Siti Nurfiah MD, Ibu Ketua Ibu Windu, dan Ibu Wiwi Afdillah, dan Ibu Dewi. Terima kasih banyak dan tidak lupa pula saya menyapa semua ibu-ibu yang sudah hadir, YPBWI perwakilan dan YPBWI cabang di seluruh Indonesia yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Terima kasih banyak Ibu untuk atensinya, untuk perhatiannya dan kerjasamanya sehingga berkenan hadir di ruang Zoom online pada pagi hari ini. Yang mudah-mudahan ini sebagai langkah awal kita nanti untuk di acara penyelenggaraan Rakernas dan workshop YPBWI nanti lancar di pertengahan atau 8 sampai 10 November di Jakarta bulan depan. Selanjutnya untuk lebih khidmatnya acara kita pada pagi ini kita buka dengan membacakan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ibu Wiwi Afdillah. Kepada Ibu Wiwi kami persilahkan. Terima kasih Bu Nailis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kedengaran? Ya, kedengaran Bu Wiwi, lanjut. Dengar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwal azizul hakim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa alladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanum marsus.
Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyan. Alladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Sadaqallahul azim. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi bertasbih kepada Allah. Dan dialah yang maha perkasa, maha bijaksana. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur. Mereka seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Wiwi, lantunan indah dari Bu Wiwi. Mudah-mudahan menguatkan lagi hati kita semua ya Bu Ibu untuk ingat bahwa amanah kita di PBWI ini harus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita semuanya. Selanjutnya bisa kita minta sepatah dua patah kata dari Ibu pembina atau pengawas. Untuk ini kami persilahkan kepada Ibu Latifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa dipertemukan bersama dengan ibu-ibu semua. Salawat dan salam lupa kita panjatkan untuk Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu yang kami hormati, saya hanya bersyukur atas kesediaan ibu-ibu untuk hadir di dalam Zoom ini dan nanti yang akan dilanjutkan dengan offline pada bulan depan, insya Allah. Nah, karena memang hal ini sangat penting ya ibu-ibu, karena seperti yang Rasulullah sampaikan bahwa didiklah anakmu sesuai dengan zamannya, dan inilah era ini banyak perubahan sehingga di PBWI Pusat juga perlu mengadakan perubahan. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Latifah untuk sambutan singkatnya menyapa kita semua untuk untuk bersemangat ya Bu menghadiri Rakernas dan workshop, karena acara kita pada bulan depan itu tidak hanya Rakernas tapi juga workshop yang seperti tadi disampaikan Bu Latifah, ini menyangkut keberlanjutan, menyangkut kesinambungan lembaga pendidikan di PBWI dalam menghadapi kemajuan dan perkembangan zaman, khususnya dunia digital yang sama-sama kita ketahui berjalan sangat cepat, dan kita harus menyiapkan diri untuk menghadapi tantangan tersebut. Mungkin selanjutnya karena ini adalah pra-rakernas dan pra-workshop ini adalah sebagai apa istilahnya itu pembekalan ya Bu Vivin ya, pembekalan kepada ibu-ibu semua kira-kira seperti apa gambaran workshop yang nanti akan kita adakan di bulan November. Jadi kami berharap banyak ibu-ibu semua perwakilan cabang bisa hadir, dan insya Allah nanti
yang akan Ibu dapatkan di Rakernas dan Workshop ini sangat membantu ibu-ibu dalam membenahi, dalam mengembangkan lembaga pendidikan di tingkat cabang dan daerah masing-masing. Ini Alhamdulillah Bu Vivin dari Kalsel sudah bergabung, Ibu Rajiha. Dari Jogja juga sudah ada Bu Yanti ya. Yang belum kayaknya Sumatera Barat ya. Dari Sumber apakah sudah ada? Tadi saya WA belum dibalas. Dan Belum. selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Vivin untuk memberikan pembekalan pada kita dalam rangka persiapan Rakernas dan workshop kita di bulan depan. Silakan Bu Vivin. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita senyum dulu. Mari kita bergerak bibir. Muka kita senyum karena itu mempengaruhi suasana batin. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Mari kita bersama-sama panjatkan rasa syukur kita bahwa sampai hari ini kita masih diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat memegang amanah sebagai pengurus yayasan. Moga-moga ini jadi hisab yang meringankan kita, menjadi jalan kita untuk masuk surganya Allah karena kita sungguh-sungguh mengurusin amanah yang kemudian dipercayakan orang tua, masyarakat kepada kita semua. Salawat serta salam mari kita selalu panjatkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan selalu kita menyebut asma Rasulullah juga akan mendapatkan syafaat beliau hingga akhir zamannya, dan kita juga termasuk pengikut-pengikut yang akan terus mendapatkan syafaat. Amin, amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang saya hormati, di sini alhamdulillah dari pengurus pusat ada pembina Bu Armila, kemudian dari pengawas lengkap Bu Latifah, Bu Baya, Bu Isro, alhamdulillah hadir, dan kemudian juga dari pengurus pusatnya ada Bu Windu, ada Bu Dewi, ada Bu Maya sebagai bendara ya. Tentu saja MC-nya Bu Inel, Bu Nailus, kayak gitu ya. Terus ada Bu Iwi, Bu Iwi Nadi yang baca Quran. Subah ya, saya sebut ya. Dan semua Alhamdulillah pengurus perwakilan ya. Dari Jawa Timur, saya betulan dari Jawa Timur, jadi saya sapa duluan. Dan kemudian dari Bali, dari Jawa Tengah, dari Jogja, alhamdulillah, dari Garut, saya anggap dia perwakilan Jawa Barat ya. Kemudian Lampung, Bu Eti, alhamdulillah. Kemudian Bengkulu, Masya Allah, hari ini rame, senang selesainya punya banyak saudara. Dari Riau, Bu Ratja belum masuk ya, masih Bu Elga aja. Kemudian semoga Sumatera Barat sebentar lagi, kemudian dari Kalimantan. Iya, Sumatera Barat lagi mau takziah ke rumah Ibu ini, ada pelatihan. Mudah-mudahan ada ibunya. Ya, Biasa ini. betul-betul. Dan yang paling timur, Bu Ki, yang selalu semangat. Alhamdulillah, kalau seandainya ada yang belum saya sebut, mohon maaf, saya rasanya kita sama-sama pada satu semangat. Dari Kalsel udah disebut ya Bu Vivin? Sudah, Kalimantan, Kalsel. Masuk dah. Mau soalnya no linknya JPB sini. Bawah tadi pas nggak masuk gitu loh. Mohon suaranya bisa sudah ditutup ya. Ibu-ibu yang saya hormati, yang saya banggakan semuanya, kenapa kami ngerasa perlu untuk ada penjelasan tentang kenapa perlu ada rapat kerja ini, karena ini memang sangat penting. Tadi juga Bu Latifah menyampaikan kayak gitu. Tetapi nampaknya dari sejauh ini peserta yang sudah mendaftar itu kan ada
belum sesuai harapan kami kayak gitu. Makanya kayaknya harus bertemu. Walaupun seandainya semuanya juga ikut, kami tetap akan melakukan. Memang ini sudah dipersiapkan sebelumnya ketika kita menentukan, kami dari pusat itu menentukan ada rapat kerja, maka memang harus ada perannya supaya untuk sama-sama memahamkan kayak gitu ya. Jadi saya share dulu kayak gitu ya. Apa namanya? Kenapa kita semua perlu hadir untuk acara technical meeting dan kita nanti perlu apa diskusi atau sharing kayak gitu. Kenapa gak ada yang belum ikut eh, apa mendaftar sampai saat ini? Saya share ya. Sudah full ya nih ya. Sebentar. Ya, sudah terlihat Bu semua. Ibu-ibu, alasan perlu hadir untuk di technical meeting bulan depan itu ada beberapa hal alasan. Yang pertama, pemahaman tentang administrasi pendidikan. Saya paham bahwa kita sebagai pengurus insya Allah sudah tahu administrasi pendidikan. Cuma yang kita ingin tekankan administrasi pendidikan di sini adalah administrasi memang yang terkait dengan digitalisasinya, ya gitu ya. Gimana sih udah punya NPYP karena ya sekarang sudah alhamdulillah mulai banyak yang enggak kayak gitu. Tapi sebelum-sebelumnya masih banyak yang terombang-ambing. Gimana sih gitu NPYP, terus bagaimana sih memasukkan di Dapodik dan bagaimana sih apa namanya terkait administrasi pendidikan ini yang harus disiapkan. Beberapa pertanyaan ini nanti kita akan sampaikan pada saat rapat kerja. Gitu. Apa saja yang diperlukan dan jika di tengah jalan kayak gitu ada kondisi-kondisi yang memang diperlukan, maka kita sudah tahu. Ada satu pertanyaan yang dimunculkan pada saya adalah, Bu, saya apa harus ikut ya? Saya kan gaptek, saya kan nggak terlalu ngerti komputer kayak gitu. Nanti akan terjawab kayak gitu. Karena ketika kita sebagai pengurus itu harus tahu, walaupun belum tentu bisa terkait dengan penggunaan komputernya gitu. Kenapa? Karena yang pasti ditanya itu adalah orang yayasannya. Maka dari itu memang harapannya itu basisnya memang per kabupaten atau per kota. Karena kan kita kalau TK itu kan memang di bawah dinas pendidikan di kabupaten atau kota. Ini tentang administrasi pendidikannya ya gitu ya, termasuk apa? Termasuk eh, termasuk terkait dengan pendidik, tenaga pendidikan itu adalah administrasi kependidikannya. Lalu pemahaman tentang administrasi yayasan gitu. Ini juga kita melihat bahwa sebagai yayasan gitu masih belum kayak gitu semuanya memahami, mengerti seperti apa kalau kita sebagai orang yayasan menyiapkan administrasinya kayak gitu. Nah, apa bedanya administrasi pendidikan dan yayasan? Berbeda kalau administrasi kaitannya dengan pendidikan itu terkait dengan kedinasan. Nah, kalau apa namanya administrasi yayasan itu terkait dengan legalitas yayasan kita itu. Apa aja contohnya? Misalnya SK-SK kayak gitu ya. Ini penting buat kita tahu. Lalu yang ketiga alasannya, nanti ini pemahaman laporan keuangan dan laporan pajak terpusat. Ibu-ibu,
ketika kita menjadi sebuah yayasan yang terpusat kayak gitu, laporan pajaknya itu sudah nanti akan jadi termudahkan atau terbantu kalau juga pelaporannya terpusat. Bu, saya tuh selama ini buat laporannya tuh sederhana. Laporan keluar masuk arus kas aja, keluar masuk uang. Udah pokoknya yang Ibu pahami dikirim nanti ketemu gimana caranya buat laporan pajak. Jadi terkait pajak itu nanti ada 2 sesi. Sesi ceramah atau apa namanya kajian tentang laporan keuangan gitu, dan kemudian konsekuensi perpajakannya, dan yang kedua workshopnya atau prakteknya bagaimana membuat laporan pajaknya itu secara online. Yang nomor 3 ini Bu Ibu, ada yang sifatnya laporannya bulanan, ada yang kemudian sifatnya tahunan. Selama ini kita nggak pernah itu bulanan ya itu karena apa namanya bisa jadi di kantor pajaknya tidak bermasalah, tetapi sebenarnya justru yang dipentingkan oleh kantor pajak itu adalah ke 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 apa istilahnya disiplinan kita di dalam melaporkan. Kenapa kalau nggak disiplin, walaupun nggak ada biaya terkait dengan perpajakannya, tetapi yang justru kita diminta itu disiplin melaporkan. Jadi kasuslah yang dialami oleh yayasan tertentu, yayasan lain ya gitu ya. Dia nggak ada yaitu namanya konsekuensi membayar terkait pajaknya, laporan keuangannya. Tapi karena terlambat atau tidak melaporkan justru kena denda. Nah, itu yang persoalan. Maka dari itu kami berharap bunda-bunda semua mengerti dan ini nanti semua laporan pajak memang ke pusat. Nah, itulah pentingnya kita untuk ketemu dan memahami kenapa laporan keuangan itu penting dan kemudian kita tahu tentang pajak kayak gitu. Ini sampai sini mengerti ya kenapa kita wajib hadir itu. Kembali lagi pasti, Bu saya nggak ngerti nih gimana. Yang penting nggak harus kemudian menguasai, tapi ibu-ibu tahu, paham. Oh begini toh, harusnya laporannya. Oh begini toh. Jadi paham atau ngerti alurnya dan kemudian rangkaiannya ketika kita sebagai lembaga atau sebagai yayasan punya kewajiban memang melaporkan pajak. Dan bisa saya pastikan kalau kita tahu, kita tidak akan pernah takut terkait dengan pelaporan pajak ini ya gitu. Dan ini juga memudahkan kita supaya nggak di cabang atau di perwakilan itu dipusingkan dengan perpajakan ya gitu. Jadi semuanya cuma kita di pusat supaya kalau seandainya ada pemeriksaan kayak gitu ya dari kantor pajak, kita tuh bisa jawab kenapa laporannya pemasukannya misalnya segini dan pengeluarannya segini, asetnya segini gitu dan tidak ada pembayaran karena sejauh ini sampai di tahun sekarang ini memang tidak ada pembayaran pajak baik PPh badan maupun gitu PPh 21 yang terkait dengan penghasilan guru-guru kayak gitu karena memang kita belum sampai pada yang terkena pajak kayak gitu ya. Ini yang nomor 3. Yang keempat kayak gitu. Pemahaman tentang sejarah akta ya PBWI kayak gitu ya. Akta yayasan dan perwakilan, aset yayasan di cabang atau aset di perwakilan.
ini juga penting Ibu-Ibu, karena kalau kita nggak paham, kita juga nggak akan ada step. Bu, nanti kalau saya ada wakaf, gimana ya cara ngurusnya? Kenapa ya akte YPB itu apa namanya di saat berdirinya nggak ada pengesahan Kemenkumhamnya terkait pendirian? Mana ya yang kemudian SK Menkumham pendirian? Pertanyaan-pertanyaan itu yang membuat kita perlu hadir itu. Bagaimana terkait dengan aset yayasan di cabang atau di perwakilan. Lainnya yang kelima adalah kesepakatan mengikat sebagai satu yayasan. Ibu-ibu kayak gitu ya. Kita ini YPB berdiri dari tahun 66 ya kayak gitu. Sudah sangat lama dan sudah sangat cukup tua. Harus ada satu kesepakatan supaya memang kita bisa eksis dan terus membesar kayak gitu. Jadi jangan kemudian kita diam pada satu posisi, kita udah ada keinginan untuk step ahead-nya itu seperti apa, dan kemudian untuk itu kesepakatan sebagai satu yayasan ini harus bersama-sama kita tuangkan dan mengikat pada kita gitu. Jangan kemudian enak ya jadi pusat, wah, kita yang jadi cabang atau jadi perwakilan susah. Ini yang kita tidak ingin. Jadi apa yang ibu-ibu inginkan dan apa yang kami inginkan itu harus sama-sama disepakati dan disetujui gitu. Itu yang kelima. Dan yang keenam, penjelasan tentang manajemen sekolah. Yang jadi banyak masalah di YPB itu adalah terkait kalau soal apa namanya teknik atau metode pengajaran barangkali sudah banyak yang menguasai. Tapi terkait dengan manajemen sekolah ini banyak kemudian ngerasa yang penting jalan saja gitu. Ketika kemudian ada persoalan-persoalan itu akan jadi muncul, nggak bisa menjawab karena terkait manajemen sekolah terlalu cukup lama terbiaskan. Bagaimana sih sebenarnya sebagai seorang yayasan kayak gitu? Apa sih tugasnya sebagai yayasan kayak gitu? Bagaimana sih punya sekolah yang kemudian menjadi sebuah sekolah yang berkembang baik, yang kemudian diminati banyak orang dan kemudian bisa eksis lebih luas kayak gitu. Jadi itu indikasi kalau sebuah yayasan itu dikelola, dimanage dengan baik. Jangan sampai kita sebagai yayasan itu hanya nama, tidak bisa memanage. Nah, yayasan itu salah satunya adalah mampu memanage dengan indikasi-indikasi keberhasilan yang kemudian terukur. Ini alasan kenapa perlu hadir. Nah, yang selanjutnya, apa saja sih yang perlu dibawa? Kayak gitu tadi, laporan tentang sekolah, dari data jumlah sekolah dalam satu kabupaten atau satu kota. Itu walaupun misalnya perwakilan itu ada, memang sebaiknya perwakilan lebih fokus di dalam memanage sekolahnya ya. Itu adalah di kota atau di kabupaten di mana provinsi itu ada, yaitu ibu kota provinsi itu ada, yaitu sebaiknya. Cuma karena ini kan sudah historisnya itu adalah lama, sudah terbiasa misalnya tidak tidak selalu di ibu kota ya gitu, maka ini nanti kenapa perlunya di dalam laporan, karena memang dinas pendidikan yang mengelola TK sampai SMP itu di dinas pendidikan kabupaten atau kota. Maka memang sebaiknya di dalam laporan kaitannya dengan sekolah, terkait dengan data-data sekolah itu spesifik di dalam satu kota atau satu kabupaten. Lalu yang kedua, data guru dan tenaga pendidik yang telah memiliki NUPTK, kayak gitu berapa yang belum, karena menurut kita datanya masih banyak. Dan yang menariknya adalah
yang pindah NUPTK-nya di YPB kayak gitu. Ini juga jadi persoalan kayak gitu. Atau justru yang masalah adalah sudah di kita NUPTK-nya dari tempat lain, ini juga jadi persoalan. Jadi ada 3 yang belum terekam. Yang kedua NUPTK-nya itu adalah di Bakti tapi mengajarnya di tempat lain, atau NUPTK-nya di tempat lain ngajarnya di kita. Ini juga persoalan kayak gitu. Yang lainnya adalah data guru yang telah bersertifikasi, ini juga perlu ya gitu. Dan selanjutnya adalah yang perlu dibawa kaitannya dengan laporan keuangan tahun 2002 atau 2023 dalam bentuk memang yang bisa Ibu laporkan. Yang baik itu adalah laporan keuangan itu adalah rugi laba itu ada ada debit dan kredit. Yang kedua adalah kaitannya dengan neraca. Kalau neraca itu, laporan neraca itu sudah menyangkut ada asetnya, ada nilai asetnya, kayak gitu. Ada kemudian uang yang ada laporan uang yang dari tahun sebelum-sebelumnya. Itu neraca. Cuma saya kan nggak terlalu yakin apakah kita mampu seperti itu atau tidaknya. Apapun yang ibu-ibu punya terkait laporan keuangan itu dimiliki, bukan kami kemudian kepo, wih duitnya yang banyak mana gitu, yang nggak banyak mana, bukan, sama sekali bukan itu kayak gitu. Justru kita harus melek ya gitu, karena justru kita akan bangga kalau kita menjadi sebuah yayasan besar atau punya uang yang cukup, dan kemudian jangan sampai tidak terlaporkan atau tidak diketahui karena menyangkut juga kredibilitas kelembagaan itu, karena yayasan itu sesungguhnya dijamin undang-undang tidak bisa tanpa membayar walaupun punya laba kayak gitu, bisa tidak melakukan pembayaran terkait dengan badan kayak gitu selama memang digunakan dalam proses pembelajaran kayak gitu. Jadi itu kondisi keuangannya. Lalu yang lainnya adalah laptop, yaitu inilah apa-apa yang perlu dibawa kayak gitu. Saya ingin mendengar dari ibu-ibu semua kayak gitu terkait apa sih yang jadi kondisi yang kemudian kenapa tidak ada beberapa yang kemudian belum mendaftar kayak gitu ya. Dan kenapa misalnya ada yang menunggu kayak gitu ya. Kita ingin tahu apakah persoalan satu-satunya terkait keuangan atau faktor yang lainnya. Saya kira begitu Bu Inel. Saya silakan Bu Inel. Saya kembalikan dan saya close ya. Saya close dulu sebentar. Oke, terima kasih Bu Vivin untuk pengantar Rakernas dan workshop kita pada hari ini. Mungkin banyak pertanyaan dari ibu-ibu semua ya. Jadi nanti kita buka Bu sessionnya untuk ibu-ibu bertanya. Kami persilahkan kalau ada yang mau menanyakan terkait dengan pelaksanaan Rakernas dan workshop kita pada bulan depan. Silakan ibu-ibu boleh raise hand, boleh di chat juga, nanti kita bacakan. Saya Mbak Inel tanya, Istiana. Dari, oh iya Bu Isyana, silakan Bu Isyana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu pusat yang kami hormati, menanggapi apa yang Ibu Vivin sampaikan, yang terakhir tadi ya, kenapa yang belum banyak yang mendaftar, ini mungkin terkait dengan adanya deflasi ini ya. Ya, terkait dengan adanya deflasi ini, dan kemungkinan yang kedua karena kesibukan masing-masing pengurus di cabang maupun wilayahnya masing-masing. Jadi
memang saat ini kita disibukkan oleh kegiatan di cabang maupun di wilayahnya masing-masing gitu. Terus untuk terkait dengan laporan keuangan yang dibawa nanti, itu apakah dikumpulkan per wilayah atau per cabang, atau masing-masing cabang itu membawa laporan dari masing-masing sekolahan begitu. Terus yang membawa laptop itu seluruh dari cabang misalkan ngirim 2, apa semua membawa atau satu saja? Terima kasih sementara untuk pertanyaan dan tanggapan itu nanti kita sambung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Isti. Bu Vivin, apa kita jawab satu persatu atau kita kumpulkan? Coba kalau dikumpulin dulu atau satu-satu aja ya, Satu aja kali ya. jawab aja. Ya, silakan. Bu Biar Isti, nggak- Bu Istingana, Bu Isti, ada Bu Isro, Is juga. Menjawab pertanyaan Ibu, ini masih bisa kita diskus ya terkait dengan kondisi yang ada. Sesungguhnya memang kalau kesibukan, betul Bu, nggak ada yang nggak sibuk ya. Maka dari itu kita juga memberitahukannya jauh hari sebelumnya. Memberitahu sejauh sebelumnya dengan harapan dipersiapkan kayak gitu. Jadi cukup sedih sih kalau seandainya dalam satu kabupaten atau kota itu memang berhalangan hadir kayak gitu ya, atau tidak hadir kayak gitu. Harapannya memang kita upayakan sungguh-sungguh kayak gitu. Oleh karena itu makanya juga sekaligus nanti kita itu punya kesepakatan ya gitu terkait dengan kelangsungan yayasan jika ternyata kita memang dianggap berat ya kayak gitu sebagai yayasan yang terpusat kayak gitu. Kita sharing lah apa yang kemudian jadi kendala dan kemudian harusnya seperti apa. Yang ketiga, jawabannya Bu Is, kayak gitu. Cukup satu sebenarnya untuk satu Cabang. kabupaten atau kota. Misalnya 3 orang ya cukup satu, kayak gitu. Karena semuanya kan masuk di dalam file ya, kayak gitu. Itu sih Bu. Saya kira itu Bu Inal. Ya, ya Bu Kurang Is. kita Cukup Bu bisa. Istingana. Ya. Terima kasih Bu Istingana. Mungkin yang dari pertanyaan lain silahkan Bu. Wait. Assalamualaikum. Bu Ano ya. Salam, ini dari Salam Bu Ano. Iya betul. Bengkulu Selatan ya Bu Ano. Silakan Bu Ano. Dibuka aja Bu videonya sebentar Bu pas nanya. Assalamualaikum untuk Ibu ya, Inel dan Ibu dan semuanya. Iya. Ya, terima kasih. Kami rencana, ini ada rencana mau ikut ya minimal 3 atau 4 orang Bunda. Mungkin hari Senin kami untuk melaporkan dari Bengkulu Selatan ya. Nah sini saya mau nanya Bunda ya tentang SK Yayasan Bunda. Karena di Bengkulu Selatan itu tidak di wilayah tidak ada BPBWI-nya. Tidak aktif lah begitu deh. Ya, tidak aktif kayaknya Bu ya. Jadi kami tentang SK ini ya SK lama itulah ya kami kalau ada yang sudah ini kami penyisipan aja. Jadi gimana itu? Ya tentang SK nih. Karena di wilayah itu ya maaf bukan apanya ya tidak ada untuk kami laporkan itu karena beliau tidak aktif. Itu. Jadi mohon penjelasan dari Ibu tentang itu yang pertama itu aja deh kira-kira. Ya, terima kasih Bu Ano. Nanti kami. Ya. Kami tunggu ya Bu Ano pendaftaran ininya. Ya. Senin ya. Ya silakan Bu Vivin, nanti saya Bu tambahkan. Ano, saya senang kalau banyak kayak gitu ya yang hadir, jadi makin banyak yang tahu kayak gitu.
terkait dengan Bu, ini perwakilan atau provinsinya tidak aktif kayak gitu. Nah, ini jadinya Bu, ini yang kemudian perlu kita diskusikan kalau terkait dengan administrasi. Mohon maaf, bisa di-mute ya. Kalau terkait dengan administrasi pendidikan kayak gitu ya, sesungguhnya memang basisnya adalah di kecamatan, di kabupaten atau di kota. Itu Bu, itu yang kemudian berkaitan dengan administrasi kedinasan. Nah, seperti apa? Karena bukan hanya di Bengkulu ya yang tidak punya provinsi. Garut juga perwakilannya tidak Iya, ada. Jawa Barat. Jawa Barat kayak gitu. Jadi sesungguhnya basis yayasan yang basis yayasan pendidikan itu memang per kecamatan, per kabupaten atau kota kayak gitu. Nah, ini nanti kita akan diskusikan juga Bu Ano terkait tadi kesepakatan sebagai yayasan yang terpusat kayak gitu. Jadi nggak ada persoalan sebenarnya, nanti kita akan diskusikan kayak gitu. Karena di dalam ADART-nya kan memang harus ada kayak gitu ya. Nah, itu juga jadi kita nanti diskusiin. Gitu Bu Ano. Ya, ya mungkin seperti pengalaman di Jawa Barat ya Bu Vivin, sedikit saya tambahkan karena memang kebetulan di PBWI perwakilan Jawa Baratnya tidak aktif Bu Ano. Jadi itu langsung kita yang memberikan SK ketika mereka ada urusan atau pengurusan ke bank atau ke notaris. Nanti mungkin nanti ada di sini ada Bu Isrowiah yang mungkin lebih mengenal kondisi Bengkulu. Nanti kita koordinasikan tentang YPBWI perwakilan Bengkulu. Untuk sementara sekarang berarti cabang Bengkulu Selatan bisa langsung ke pusat dulu ya Bu Ano. Suaranya Ketutup, belum dibuka Bu Ano. Di mute, dibuka dulu. ketutup Bu. Boleh saya tambahkan? Iya Bu. Ya Bu Latifah, Betul. silakan Bu Latifah. Ya, jadi memang terkait hal tersebut, ADART kita memang menyebutkan, sudah ada Bu Vivin dan Ibu-Ibu semua, itu kalau tidak ada perwakilannya, itu langsung SK-nya dari Perwakilan. pusat. Gitu. Siap. Jadi seperti Dari yang Bu pusat Ina ya. katakan tadi itu sudah betul. Sudah harus berjalan seperti itu justru. Karena itu sudah masuk ART. Oh iya, ya. Nah, Ya. ada yang Sudah ahli ini Bu. Penggantinya sebenarnya Bu Latifah itu lebih mahir dibandingkan Pak Yusril Bu. Kayak gitu. Jadi kalau Untuk soal yayasan. terkait dengan aturan hukum apal tuh pasal per. Oke, Ya Bu gitu Ano, Bu. silakan Bu Ano. Cukup Bu Ano. Suaranya dibuka dulu Bu. Dibuka Mute-nya Bu. belum dibuka Bu. Dibukain kali, mungkin nggak bisa. Nggak bisa Bu. Harus dari Nggak back. bisa. Nambah bisa Mbak Inel. Iya Oh, Bu. boleh Bu. Sebentar lagi Bu Ano ya. Sebentar Oh, udah Ya. bisa Bu Ano. Baru bisa buka Bu. Ya, terima kasih Bu ya. Iya, terima kasih ya, ya Bu Ano. Lanjut. Oke. Tadi Bu siapa yang mau bicara? Saya Bu. nambah lagi Mbak Vivin. Oh ya, Bu Is ya. Untuk ini akte yang biasanya kita dibuatkan dari pusat itu kalau ada pengurus baru, apakah nanti setiap cabang itu juga dibuatkan kalau pengurusnya baru begitu? Nah, tunggu tanggal mainnya. Nanti akan dijelaskan lebih detail gitu ya Bu Nanti Vivin. dijelaskan Bu. Kayak gitu. Bahaya kalau dijelaskannya, bukan bahaya, maksudnya biar paham kalau ketemu langsung.
gitu. Karena saya bukan Pak Yusril gitu. Yang adanya Bu Yusril Latifah. Tapi kita nanti memang mengundang narasumber langsung yang terkait dengan ini ya kenotariatannya gitu. Legalitas. Jadi bisa ditanyain dan memang sudah ada jawabannya. Begitu Bu Is. Jadi ini spill-spillnya dulu ya, kayak film gitu loh Bu Is. Bu Ngana kayak gitu. Kalau nontonnya harus pada tanggal 8. Ini baru Biar penasaran gitu ya Mbak Vivin. Biar penasaran dulu. kayak gitu. Biar paham kalau kayak gini kan memang susah ya kalau Zoom itu kalau ketemu langsung tuh kan enak, paham betul kayak gitu. Itu sih. Ya, Itu Bu Inang. ya silakan ibu-ibu yang lain pertanyaannya ditunggu biar dapat sedikit spill-spillnya ya. Apa istilah sekarang spill-spill atau kalau film itu namanya apa itu, Bu? Saya Bu, Nani. Oh ya, Bu Nani Iqbal dari Jawa Tengah. Silakan, Bu. Iya, Silakan, Bu. saya bertanya ini kepada Bu Vivi dan Mbak Inel dan juga Bu Oh, Latif, Mbak Inel ya. Apa namanya? Kaitan ini dengan laporan keuangan itu bagaimana seandainya dari kita ini diberikan kayak form atau draft yang secara digital gitu ya, spreadsheet itu, sehingga apa-apa yang harus kita isikan sehingga lebih mudah gitu. Sehingga untuk menyeragamkan seluruhnya. Soalnya kalau laporan gitu aja mungkin bisa beraneka ya. Tapi kalau Siap-siap. ada form gitu ya, sehingga kita berangkat tuh udah tinggal ngisi tak 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 tak, sehingga ke sana udah sesuai. Mungkin gitu aja. Berkaitan dengan laporan pun ada cabang, ada apalagi kita kalau wilayah itu seperti apa, kemudian kalau dari kabupaten seperti apa, itu ada form-form kayak draft-draftnya gitu. Mungkin gitu aja dari saya. Terima kasih. Ide yang bagus Bu Nani. iya. Terima Ya, kasih sebenarnya usulannya. memang Nanti kita sudah disiapkan kayaknya Bu Vivin ya. Nanti kita kirim ya. siap-siap. Mudah-mudahan bisa segera habis ini ya Bu Nani. Makasih Bu Nani usulannya mengingatkan kita. Silakan ibu-ibu yang lain ada pertanyaan? Bu Yani. Bu Yani Handayani. Silakan Bu Yani. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf, kamera ini baterainya sedikit lowbat. Ya, pertanyaan ini terkait dengan PTK. Kebetulan ada guru yang ingin kami masukkan di Dapodik. Terkait ada ibu guru yang mau pensiun gitu. Jadi ada guru yang mau menggantikan sesuai dengan arahan dari yayasan yang di cabang. Nah, apakah cabang itu punya kewenangan atau harus oleh operator yayasan pusat? Mungkin itu aja sih yang ingin disampaikan gitu. Ya, karena Bu. Iya, arahan dari dinas katanya untuk penambahan PTK sekarang dilakukan oleh operator yayasan. Nah, dinas tinggal approve gitu. Apakah oleh cabang, operator cabang atau operator pusat gitu? Itu aja Bu yang ingin ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi. Ya Bu Yani, jelas sekali kalau PTK itu memang oleh yayasan dan memang terpusat kayak gitu. Cuma secara teknis tetap usulannya itu dari cabang gitu. Jadi dari cabang mengusulkan kontak operator sekolah, operator yayasan kami Pak Sarif, siapa saja yang kemudian ingin dimasukkan, udah dah. Nanti kemudian tinggal kontak ke dinas bahwa sudah dimasukkan, dinas yang akan kemudian meng-ACC, meng-approve. Gitu Bu. Betul Bu? Ya, terima kasih Bu. Satu lagi boleh Ibu? Boleh. Ya, lanjut. Iya, kebetulan apa namanya kan suka ada NI apa ya? NIY ya, nomor induk yayasan. Ya. Nah, kebetulan sekolah apa yang YPBWI Garut kan baru tahun kemarin kalau tidak salah ya baru 2 tahun gabung dari 2022. Nah, di dashboard yayasannya kalau tidak salah NIY-nya masih
atas nama yayasan yang lama gitu. Apakah perubahannya itu memang lama begitu ke yang baru atau ada harus tahapan apa gitu ajuannya itu? Jadi masih terbacanya yayasan lama gitu, belum YPBWI. Padahal kan sudah turun apa namanya SK gitu. Terima kasih Ibu. Ya, itu termasuk persoalan Bu, supaya tadi apa namanya terkait administrasi yayasannya ini jelas kayak gitu. Kalau kita baca Bu, ya gitu, yang masuk NPYP atau nomor pokok yayasan itu YPBWI itu ada yang kemudian sekolahnya sudah mati, ada yang sekolahnya misalnya yang memang ada di kita atau joinan kita sih nggak ada masalah, tapi ada juga ya misalnya sudah mati, terus kemudian sekolah dari luar kayak gitu kan dari YPB ada kayak gitu. Nah ini termasuk kalau misalnya dari yang yayasannya dari yayasan lainnya sebelumnya kemudian ingin masuk ke YPB, maka betul-betul memang ngurusnya juga dimulai dari bawah Bu. Nah nanti operator yang akan bantu dan ini harus dipahami semuanya kayak gitu Bu. Harus dipahami semuanya itu. Jadi tahu laptop atau tidak tahu laptop, persoalan-persoalan tentang yayasan, administrasinya itu kita harus walaupun misalnya nggak menguasai tahu alurnya. Oh kalau ada masalah ini tanyanya ke siapa, terus kemudian ke dinasnya bagaimana itu yang apa namanya kita harus tahu gitu. Jadi nggak harus menguasai tapi kita harus tahu alurnya itu. Itu sih Bu. Jadi karena memang dari yayasan sebelumnya betul-betul nanti dibawa aja data-datanya ya Bu. Saya kira itu. Ya, baik Bu, terima kasih. Kami. Ya, makasih kembali Bu Yani. Silakan, ini ada pertanyaan di chat Bu Vivin dari Ibu Fahita Nur Boyolali. Bagaimana jika yang berangkat rakernas tidak bisa mengoperasikan laptop? Apakah tidak menjadi masalah? Nanti ini dicemplungin supaya sampai bisa. Ibu Faita, kalau boleh kita tahu dari Boyolali rencana mengirim berapa ya Bu? Kayaknya belum ada di daftar ya Bu Wiwi. Untuk sementara belum Bunda. Oh belum ya. Belum, iya. Karena Siapa? kemarin itu terkait laptop itu tadi yang mau berangkat itu apakah harus yang bisa laptop apa enggak? Atau misalnya kalau untuk yang bisa mengoperasikan laptop apa itu kebetulan saya sendiri juga masih menyusui jadi belum bisa tinggal kena gitu nyata. Oke. Gak apa-apa Bu. Apa Bu Faita? Bu Faita dipanggilnya Bu Ita apa Bu Nur Bu? Siapa? Fahita bisa, Ita Fahita. bisa. Oh iya. Ya, makasih Bu. Apa-apa Bu Ita, karena komputer itu kan alat ya kayak gitu. Jadi dengan pahamnya aja dulu kayak gitu itu karena kalau hadir tuh jauh lebih enak ya Bu, lebih paham kayak gitu kita akan bantu persis bagaimana masalah-masalah administrasi pendidikan dan administrasi yayasan itu muncul dan gimana cara nyelesaiinnya itu. Nah, kalau terkait dengan laporan keuangan dan perpajakan kayak gitu, mungkin akan pusing kalau nggak ngerti komputer kayak gitu, tetapi nggak apa-apa, yang penting paham. Oh, ini toh harus dilaporkan kayak gitu ya. Oh, gini toh kita itu setiap bulan harus buat laporan kayak gitu. Gimana caranya? Nggak apa-apa, memang kalau nggak tahu nggak bisa dipaksain. Nanti kan suruh nyebur ya susah kan kayak gitu. Dengan hadir tuh insya Allah jadi paham kayak gitu. Moga-moga begitu dan nggak usah perlu khawatir lah kayak gitu karena betul dengan hadir itu jauh bisa lebih memahamin. Gitu. Terima kasih Bunda. Ya, silakan ibu-ibu yang lain. Biar berangkatnya semangat gitu ya Bu Vivin ya. Jadi bekalnya cukup sehingga ketika sudah rakernas dan workshop itu benar-benar udah siap menerima masukan tambahan ilmu baru.
bagi kita semua ya, karena ini memang hal baru. Saya juga baru banyak belajar jadinya. Silakan Ibu-Ibu. Izin Bu Nel. Ya, Bu Yen nih, alhamdulillah nih dari Sumber sudah hadir. Silakan Bu Yen. Ya, makasih banyak. Salam untuk Bu Latifah, Bu Vivin, Bu Nel, dan Ibu Bunda yang lain. Mohon maaf, Sumber terlambat masuk. Ini kebetulan karena memang ada acara di rumah juga ditunda, dan mohon maaf dari pengurus yang lain karena ada yang hari ini berangkat ke Damasraya, dan Bu Ot, saya dengar dia ngasih pelatihan di PGAI gitu loh Bu Nel. Saya juga tadi rencananya mau berangkat ke Damasraya tapi dempet dengan acara di Pasaman. Alhamdulillah bisa hadir. Yang mau kayak Sumber belum daftar ya Bu Nel? Belum tuh Bu Yen, ayo. Sumber tuh cabangnya ada berapa? Minimal cabang tuh 2. Biar lebih keren sumbernya. Iya, berarti mungkin barangkali suhu-suhunya aja lah. Harus orang baru ya Bu Vivin ya, biar ini, Iya, biar turun karena ilmunya. setiap cabang memang baiknya ada gitu. Karena menyangkut kedinasan gitu. Iya, betul-betul. Ya memang sebenarnya untuk Sumber wajib hadir lah kayaknya seperti karena memang 20 Sumber. Iya, kita punya ya Mbak Is ya, semangat kompas, salam Mbak Is. Ini yang mau saya dengar dari tadi itu apa yang mesti wajib kita hadir itu memang sangat perlu sekali kita pembenahan bagaimana supaya yayasan kita itu betul-betul ADM-nya atau apapun itu harusnya kan terpusat sehingga tidak terjadi timpang tindih peraturan dan timpang tindih kebijakan gitu ya. Maksudnya ketika ada ADM yang diminta kita bingung gitu ya kan. Nanyanya ke wilayah atau ke pusat atau ke cabang begitu ya. Nah, ini mungkin yang memang harus saya tekankan nanti kepada bunda-bunda yang di provinsi atau Bu Ot, Bu Fed, Bu Jim gitu atau yang lain, bagaimana wajibnya kita untuk hadir di pusat. Nanti mungkin di sana juga saya seperti yang Bu Is tadi, Bu Istinganah mengatakan memang untuk kondisi sekarang ini sedang betul-betul masa sulit ya, baik di daerah kita rasakan sekali bagaimana kesulitan-kesulitan yang berdampak kepada sekolah dan akhirnya berujung ke yayasan gitu. Mudah-mudahan doakan saja kami bisa berangkat karena memang sangat penting sekali. Seperti saya awalnya tadi bingung untuk seperti laporan keuangan itu, kita tahu selama ini laporan keuangan itu kan hanya berpusat di sekolah ya. Dan di laporan-laporan kalau yayasan meminta dan itu akhirnya berujung sampai hanya ke cabang. Nah, dengan adanya ini kita bisa untuk menyatukan visi kita bagaimana bentuk laporan ke pusat itu menjadi satu bentuk. Nah, ini kami mohon nanti memang betul-betul pencerahan dari pusat. Karena mungkin barangkali yang kita laporkan itu seperti Bu Vivin tadi katakan, mungkin apa adanya ya. Dia tidak bisa mungkin akhirnya seperti ada debit dan kreditnya tahun-tahun sebelumnya gitu ya. Barangkali secara garis besar aja barangkali oleh cabang bisa melaporkan. Nah ini yang nanti kami harapkan nanti di pusat betul-betul bagaimana pemusatan administrasi, bagaimana MPYP yayasan, bagaimana semuanya memang diatur dan semua formatnya itu sama untuk tingkat nasional. Mungkin untuk sementara itu bisa saya sampaikan bahwa mungkin yang akan kita bawa itu selain mungkin data yang bisa lengkap ya, data sekolah, data guru atau data yang sudah sertifikasi atau yang sedang PPG atau bagaimana, insya Allah itu bisa kita rangkum karena kalau mengenai itu kita rutin memberi laporan ke yayasan. Tapi kalau untuk ADM barangkali akhirnya kita apa adanya, Bun. Dan kami harapkan nanti memang pusat betul-betul memberikan kepada kita sehingga daerah provinsi ini dengan provinsi yang lain tidak ada lagi timpang tindih perbedaan. Ketika Bu Is nanya ke saya atau saya nanya ke Bu Is atau Bu Nani, Mbak Ani nanya gitu, kita tidak lagi perbedaan visi. Mungkin demikian saja.
Mohon maaf kami dari sumber insya Allah akan melapor secepatnya. Siapapun yang berangkat itu adalah utusan yang terbaik. Doakan saja bisa melapor untuk kegiatan ini beberapa orang utusan kabupaten dan kota. Demikian Bu Pipin, Bu Nel, dan Bunda sekalian, salam dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya nggak perlu ditanggapi. Ini dari Ibu Ita, Jawa Tengah. Silakan Bu Ita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Bu Ita, Assalamualaikum. silakan. Ya, Iya. Yuk, orangnya mana nih? sebentar. Ada di lorong Kelihatan ya? tuh. Ada di Iya. lorong tuh. Kameranya di close kayaknya. Silakan Bu Ita. Ya, satu saja pertanyaannya kan di slide-nya Bu Pipin tadi, yang harus dibawa kan ada 4 hal itu. Itu kayaknya kan keempatnya sepertinya yang harus menyiapkan cenderung ke cabang ya. Kalau perwakilan, apakah ada sesuatu yang perlu kami siapkan ataukah yang penting hadir gitu? Betul, Terima Bu. kasih. Bu Ita, kalau di Jateng itu untuk di Surakartanya, sekolah-sekolahnya itu di bawah cabang Surakarta atau kemudian dikelola oleh perwakilan, Bu? Seperti dulu pernah kami sampaikan, jika pengurus perwakilan Jawa Tengah dengan pengurus cabang Surakarta itu hampir sama orang-orangnya. Jadi yang ngurusi perwakilan juga ngurusi cabang Surakarta gitu. Emang ada beberapa yang tidak yang beda di bidang-bidangnya itu, tapi beliau-beliau itu cenderung kurang aktif nih, karena banyak yang ya kesibukannya beliau yang sangat padat itu jadinya nggak bisa aktif gitu. Ini nanti kita monggo termasuk juga pusat Bu Ita, ya gitu. Ya. Kita pusat itu ada TK yang di DKI, ada 4 saat ini. Itu memang tidak ada cabang Jakarta, semua langsung di bawah pusat, kayak gitu. Karena kalau di ibu kotanya itu memang fungsi perwakilan sekaligus sebagai fungsi cabang. Pengurusnya cukup menurut saya. Ini nanti kita diskusiin lagi ya, kayak gitu. Karena ada suhunya soal hukum ini Bu Latifah. Nah itu terkait dengan ADART kita, yaitu walaupun tadi sudah disampaikan bahwa kalau tidak ada perwakilan maka memang cabang langsung ke pusat. Nah yang jadi menarik adalah ketika di ibu kota provinsi ada cabang dan ada perwakilan, karena fungsi perwakilan itu adalah membawahi atau mewadahi, bukan membawahi, mewadahi dari cabang-cabang yang ada, gitu. Karena misalnya saja SK dari cabang-cabang itu ada di perwakilan, gitu. Nah, memang untuk sekolah supaya tidak kemudian overlap, yang ada di ibu kota langsung di handle oleh perwakilan, ya gitu. Di akte yayasan, ya gitu ya, itu tidak ada persoalan secara hukum. Maka dari itu nanti kita akan diskusiin, gitu. Gitu sih Bu Ita. Jadi tidak ada sesuatu yang spesifik yang harus dibawa, ini khusus untuk perwakilan apa itu nggak ada ya berarti? Hanya hadir ya? Laporan keuangannya Laporan keuangan perwakilan? di kan selama ini memang dikumpulin di perwakilan kan Bu? Pengesahan-pengesahan terkait dengan guru pendidik dan tenaga kependidikan ini di perwakilan gimana Bu sejauh ini? Karena berbeda-beda Bu. Kalau di Sumatera Barat betul-betul perwakilan yang ini yang handle terhadap pengesahan guru, tenaga pendidik kayak gitu. Nah, Jawa Timur itu berbeda, itu cabang-cabang sendiri kayak gitu. Ya, Bu Harni ya, mana Bu Harni ini? Ada Bu
Ada Bu, iya. Ada Bu. Ada Bu Harni masih ada. Bu Harni, monggo Bu Harni bisa sharing. Sebentar ya. Halo Bu Harni, boleh sharing Bu? Iya, halo Bu Nel. Ya silakan Bu Harni bisa Ya. sharing. Oke, makasih. Assalamualaikum. Mohon maaf, ini saya menyimak saya dari tadi. Saya juga sebenarnya ingin bahas tuh masalah, bukan bahas sih, mau bertanya tentang apa sih sebenarnya fungsi perwakilan, bagaimana dengan cabang gitu ya. Karena kalau itu bisa kita tata, jadi sebenarnya pusat seperti apa, perwakilan seperti apa, kemudian cabang seperti apa, itu garis komandonya seperti apa, koordinasinya seperti apa, itu nantinya kan jadi enak ya. Jadi tidak akan ada lagi pertanyaan fungsi. Nanti kami datang itu sebagai perwakilan membawa apa, tidak begitu, pada akhirnya nanti bisa terjawab gitu loh sebenarnya. Kalau sekarang memang ada yang langsung pusat ke cabang gitu ya, atau ada yang perwakilan yang handle cabang dan sebagainya, tapi tidak sama semuanya, apakah tidak sebaiknya hal itu kita bicarakan betul sehingga nanti jelas gitu apa sebenarnya fungsi cabang, bagaimana fungsi perwakilan, apa yang harus dilakukan oleh perwakilan ke pusat, apakah ini itu bisa jatuhnya lebih cantik ya menurut saya, seperti organisasi-organisasi yang lain. Itu sih saran saya ya, sehingga tidak ada tumpang tindih gitu. Jadi kalau misalnya juga tadi kan juga dibahas di awal tuh sama Bu Vivin ya, bahwa ada juga yang lapor bahwa ada perwakilan yang tidak ada atau perwakilan yang tidak aktif tetapi ada cabang. Nah, apa tidak seyogianya hal-hal itu ditumbuhkan gitu, diatur, ditumbuhkan oleh pusat. Jadi kalau misalnya untuk saat ini kalau belum ada ya gimana caranya kalau bisa pusat membentuk gitu ya. Seperti misalnya yang kami lakukan di Jawa Timur ketika kami mencoba ketika kami duduk di kepengurusan gitu, itu kami melihat di mana-mana saja sih, oh ternyata di sini belum ada. Kita coba buat cabang baru di situ gitu. Seperti itu, atau misalnya cabang yang sudah tidak aktif dan sebagainya kita coba untuk kembali menghidupkan kembali yang mati suri. Nah itu jelas gitu loh, sehingga nanti akhirnya persoalan-persoalan di cabang-cabang itu tetap dikelola oleh cabang dan tinggal secara umum baru perwakilan yang akan memantaunya atau mengkondisikannya gitu. Jadi apa tidak seyogianya di era yang sekarang ini yang serba sudah canggih ini ditumbuhkanlah atau diaktifkan kembali perwakilan-perwakilan yang belum ada atau belum aktif dan sebagainya. Itu kan pusat tuh. Nah, sehingga nanti begitu juga sebaliknya, turun ke bawah, perwakilan juga harus punya komitmen untuk mencoba menggeliatkan kembalilah cabang-cabang di bawah atau bagaimana. Itu sih mungkin masukan dari saya. Terima kasih Bu Inal dan terima kasih bunda-bunda Ya, yang lain. makasih Bu Harni masukannya. Mungkin juga ya seperti yang tadi dibilang Bu Vivin, ini spill ya Bu Vivin buat agenda kita di Rakernas. Jadi kalau ingin tahu lebih lengkapnya silakan hadir ya Bu Vivin. Saya lihat agenda tuh udah ada ternyata agenda kita. Mantap. Silakan Bu Vivin. Ya, Bu Ita. Betul, bahwa sebagai pusat punya kewajiban untuk menghidupkan itu menjadi sebuah keniscayaan kayak gitu. Begitu juga perwakilan kayak gitu. Tetapi memang juga ada otonomi, maksudnya berkaitan dengan administrasi ya. Sehingga menurut saya juga itu sudah jelas sih kayak gitu ya. Tinggal terkait dengan pengelolaan sekolah yang ada di ibu kota provinsi itulah kayak gitu. Ini kan contoh Bu Ita di Jateng kayak gitu ya. Ada membuat cabangnya kayak gitu di apa namanya di Sumatera Barat kayak gitu. Itu tidak ada kayak gitu
DKI juga tidak ada kayak gitu. Hal-hal seperti ini nanti akan kita diskusiin supaya sama-sama memahami kayak gitu. Kira-kira itu ya Bu Ita kayak gitu. Dan Bu Hani, makasih responnya. Iya Bu Ita, cukup. Ini ada raise hand dari Bu Mariani Semarang. Silakan Bu Mariani. Baik, terima kasih Bu Inal atas waktunya menyambung tadi mungkin dari Bu siapa terkait ini ya struktur. Karena saya juga lihat di ART itu pasal 9 dan pasal 13 terkait struktur itu bahwa pengurus perwakilan itu kan berkedudukan di ibu kota provinsi. Dan kepengurusannya itu adalah yang berdomisili di sekitar ibu kota provinsi. Nah, berarti kan artinya memang secara realitanya ada beberapa perwakilan yang tidak seperti itu. Maka mungkin bisa ini menjadi bahan yang akan dibahas di Rakernas. Bukan penertiban atau pendisiplinan, tapi artinya itu bisa menjadi sesuatu etikat baik ke depan gitu, sehingga akan lebih tertib lagi untuk mewujudkan yayasan pendidikan bakti umat Islam yang lebih maju lagi. Mungkin itu aja, karena saya tadi juga buka-buka ADART, ternyata ada di situ bahwa jelas tercantum bahwa pengurus perwakilan itu harus berkedudukan di ibu kota provinsi dan pengurusnya itu berdomisili di sekitar ibu kota provinsi. Begitu Ibu, terima kasih. Iya, makasih masukannya Bu Mariani. Mudah-mudahan ibu-ibu yang minimal yang ada di ruang Zoom ini nanti bisa juga hadir secara offline di Rakernas bulan depan sekalian workshop, sehingga kita bisa membahasnya lebih rinci dan lebih detail, sehingga hasilnya juga bisa memberikan kemajuan untuk YPBWI. Ibu-ibu masih ada? Bu Vivin mau menambahkan dari Bu Mariani? Mariani, betul memang ketika ini jadi PR dan jadi ada di dalam ART itu diubah pada saat Rapimnas kayak gitu. Tetapi menurut saya raker ini juga karena dihadiri oleh semuanya, setidaknya terkait dengan faktual, masalah-masalah faktual kayak gitu. Ini bisa juga kita mulai dengan kesepakatan dulu. Nah, merubahnya bisa kita secara yuridis memang diubahnya saat di Rapim ya, kayak gitu. Raker itu kan betul-betul memang fokus pada persoalan-persoalan persoalan-persoalan terkait dengan pengembangan kelembagaan kayak gitu. Nah, kalau Rapim itu kan terkait dengan ADART-nya kayak gitu, keputusan dan kesepakatan yang mengikat itu di Rapim kayak gitu. Cuma menurut saya di Raker ini nanti kita bisa bersama-sama kayak gitu menyepakati, tinggal pengesahannya masalah nanti akan lebih mudah pada saat di Rapimnas kayak gitu. Jadi membahasnya kan nggak ada masalah, sepakatnya juga nggak masalah, pengesahannya tinggal nanti di Rapim. Menurut saya demikian ya. Kalau ternyata menurut pembina dan pengawas itu tidak diperkenankan kayak gitu ya, kita membuat kesepakatan bukan merubah ya. Kalau merubah itu kan forumnya memang di Rapim kayak gitu. Jika ternyata itu tidak memungkinkan kayak gitu, karena ini kan kesepakatan ya yang belum merubah kayak gitu, sehingga menurut saya itu bisa kita lakukan kayak gitu. Itu sih Bu Mariani, satu nuhun ya remindernya dan masukannya, poinnya tadi menarik sekali, bagus sekali. Makasih Bu. Ya, silakan Ibu-ibu. Masih ada yang mau di ini menjelang kita nanti Rakernas bulan depan? Mungkin kalau sudah tidak ada, kita minta sedikit ini dari Ibu Pembina atau pengawas ya Bu Vivin. Maaf Bu, saya mau nanya. Oh, ya, dari silakan Rino. Bu. Ya. Jadi nih, maaf nih kalau misalnya ada yang kelewatan tadi ya. Saya nanyanya nih kalau ngulang lagi misalnya. Jadi gini kan kita bawa laptop nanti ya. Perwakilan dari daerah bawa laptop.
Nah, ini apakah di laptopnya emang harus ada apa namanya Microsoft Office-nya? Karena memang kalau kan saya ada gitu ya laptop, cuma yang ada Microsoft Office-nya itu kan jadul. Nah, ada satu lagi yang nggak ada Microsoft Office-nya itu ya karena MacBook, jadi harus berlangganan kan. Memang itu laptopnya lebih untuk ngedit video aja sih. Jadi biar tahu nanti laptopnya gimana nih, yang emang harus ada Microsoft Office-nya ataukah nanti ada aplikasi yang ditautkan di laptopnya. Seperti itu sih. Itu aja, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Vivin. Mbak Helga, nah kayak gitu kan, makin mumet kan kalau ditanya kayak begini. Nah itu sebenarnya tidak. Ini dah tuh Pak Syarif juga udah jawab. Pertanyaan begini nih kalau nanti didengar yang lain apa ini makin pusing. Nggak apa-apa. Tapi bukan itu sih sebenarnya, karena memang ini nanti kan terkait dengan aplikasi-aplikasi yang sifatnya online kayak gitu. Nah, apa data-data aja yang dibawa kayak gitu di dalam laptop kayak gitu. Dan nanti yang nggak bisa itu kan cukup lihat dari yang membawa kayak gitu. Dan kalau seandainya mereka membawa sendiri itu kan namanya mengoperasikan itu kan jauh lebih mahamin ya daripada melihat kayak gitu. Itu sih maksudnya biar benar-benar paham. Dan memang kita lebih pada menggunakan aplikasi atau data-data yang sifatnya ya tadi SK kayak gitu-gitu sih. Jadi nggak harus itu. Sip. Ya pakai Google Doc juga oke, pakai Google for Education-nya ada ya. Ya, berarti nggak apa-apa ya Bu Vivin ya. Jadi jangan cemas Bu Elga. Bawa aja apa yang ada. Ita itu ya. Ya, makasih Bu. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum. Oh, Ibu Ita, lanjut Bu Ita. Iya, mau meluruskan ya tadi. Maksud saya itu tadi kami dari perwakilan tetap nanti membuat laporan tetap perwakilan khusus perwakilan. Tapi maksudnya apakah ada yang spesifik dari permintaan dari pusat yang perlu kami bawa sebagai perwakilan itu maksudnya gitu. Karena memang perwakilan itu juga backup terhadap data-data dari cabang-cabang ya Bu. Gitu. Iya. Jadi makanya itu tetap pasti itu ketika cabang enggak kayak gitu. Karena kan SK-SK kepengurusan kayak gitu itu kan di perwakilan ya Bu. Iya. Makanya tetap harus punya terkait dengan SK kepengurusan kayak gitu. Kalau SK guru kan di cabang Cabang. masing-masing kayak gitu. Dan backup kalau mereka nggak punya atau kemudian memerlukan kayak gitu. Itu sih Bu. Oh iya. Baik, terima kasih. Sama. Ya, makasih kembali Bu Ita. Tadi siapa ya? Ya. Tutup lagi kan. Assalamualaikum. Siapa? Waalaikumsalam. Ini dari Kayaknya Bu Raja. Di mana ya Bu? Dari Kediri Bu. Oh, dari Kediri. Oh, dari Kediri ya. Silakan Bu Nur Alifah. J, Bu Nur Alifah dari Kediri. Oke. Ini masalah laptop lagi nih Bu. orang jadul begini Bu. Gini, misalkan nih, misalnya ya, utusannya nanti itu dia mengerti tentang laptop, dia mengerti semuanya itu, mengerti memasukkan data, mengerti semua itu, tapi dalam hal ini dia kurang piawai mengoperasikannya. Terus nanti misalkan pada saat dia diutus untuk hadir dan dia tidak membawa laptop, hanya membawa flash disk untuk mengcopy, nanti bisa diakses nanti bisa dibuka di sekolah atau di mana nanti di tempatnya, itu kira-kira gimana Bu? Jadi semua keputusan, semua apa nanti di-copy ke flash disk-nya. Lah flash disk nanti untuk didiskusikan di cabang masing-masing. Gimana Bu kalau kayak gitu?
Nggih, Bu, Bu Nur Alifah. Nggih. Nggak usah khawatir soal kemudian komputer ya gitu. Kalau terkait dengan terkait dengan administrasi pendidikan dan administrasi yayasan yaitu komputer ini terasa memang sangat diperlukan saat kaitannya dengan laporan di keuangan kayak gitu. Ya, ada Bu. Kalau itu ada Bu. Semua kita insya Allah udah seperti itu. Nggak apa-apa Hanya Bu. kebetulan Di flash disk juga nggak apa Bu. Ya, oh gitu. Nah, jadi kita bawa flash disk. nanti pakai HP lah Bu. Keputusan di dalam raker itu nanti kita kopikan ke flash disk nanti untuk didiskusikan di cabang. Insya Allah seperti itu Bu. Terus ini Bu, saya ini yang Bu Harni tadi menggarisbawahi dari Bu Harni tadi memang kayaknya itu kita perlu apa ya? Saya maaf saya kurang begitu ini juga dengan ADART-nya karena saya di yayasan ini bukan dari awal. Saya orang cabutan. Saya aktif di sini baru tahun setelah 2006. Jadi misal nih Bu, kalau nanti itu, halo? Ya lanjut Bu Alifah. Lanjut. Gini misalkan gini tadi, jadi ada jenjang tugas atau fungsi, tugas pokok dan fungsi dari setiap perwakilan itu apa, cabang itu apa, terus nanti itu bentuk laporannya apakah cabang nanti itu hanya ke perwakilan cukup, nanti perwakilan nanti bisa mengkompilasi atau merekap semua itu untuk dikirimkan ke pusat. Jadi nanti itu kita nggak overlapping juga seperti yang dikatakan tadi. Terus nanti itu apakah kita perlu seperti utusan cabang? Kebetulan kami sebenarnya sih belum ada rencana untuk mengutus seseorang dari cabang Pare, dari cabang Kediri, karena ya itu tadi seperti alasan yang dikatakan Bu Isti tadi, Bu Isti dari Ponorogo. Terus yang kedua, kalau kami lebih ini dari ketua kami ada wawasan bahwa kita mengingat keamanan Bu. Ya, kami yakin sih semua keselamatan itu di tangan Allah. Kita yakin semua itu. Tapi ya itulah sekarang yang kita hadapi itu seperti itu. Gitu. Nah itu alasan keamanan kami apa Ibu? Bagaimana? Keamanan apa ya Bu? Ya keamanan situasi negeri kita seperti ini. Oh iya oke. Nah itu jadi kayaknya ketua kami itu nggak tega kalau harus mengutus untuk ke sana, dan kebetulan kan itu di Hotel Akasia kan Bu? Betul. Di Hotel Akasia kan di tengah kota. Betul. Nah itu. Jadi ya ada kan ini Bu, kita pelaksananya itu sudah bulan November Bu. Insya Allah sih aman. Kita kan pelaksananya November Bu. Kan November. Iya November. Memang sih sudah lewat. Justru karena sudah lewat itu. Apa yang akan terjadi mudah-mudahan nggak ini ya Bu. Jadi kita bukan alasan. Iya, dan barangkali berharap Kediri bisa memutus juga Bu. Jadi semua pertanyaan Insya Allah nanti bisa. Dan kebetulan kami baru tanggal 23 Oktober ini kami baru akan mengadakan pertemuan full antara guru dan pengurus cabang. Insya Allah nanti kita bicarakan langkah selanjutnya apa, kita bisa mengutus seseorang ke sana apa enggak. Tapi yang jelas itu tadi alasan beliaunya untuk tidak. Itu aja Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nur Alifah. Ada yang perlu ditanggapi Bu Vivin? Silakan. Iya, kalau sudah bicara soal keamanan paling susah ya Bu komen kayak gitu. Indonesia kan dianggap juga skala negara yang relatif aman. Tapi kalau apakah kemudian tidak ada terkait dengan persoalan keamanan ya pasti akan ada aja ya tergantung di kitanya dan cara kita melihatnya dimanapun juga akan sangat mungkin tidak aman.
Itu yang bisa saya komentari, Bu, gitu ya. Oke, Untuk kemudian terima kasih. sesungguhnya juga file-file bisa aja tidak pakai laptop, misalnya pakai HP ya kayak gitu. Jadi file-file itu sudah ada di email kayak gitu, tinggal kemudian Ya di email. ya kayak gitu ya. Cuma kalau HP kan kecil ya kayak gitu. Jadi ya terserah saja ibu-ibu untuk menggunakannya, jangan dianggap jadi persoalan. Yang penting kita benar-benar ibu-ibu itu bisa praktek dan paham itu sih. Kira-kira begitu Bu Ina. Ya, terima kasih Bu Vivin. Mungkin kita cukupkan Bu Vivin, apa masih ada? Ya. Ada lagi mungkin? Oh, absennya apa? Absennya di foto aja kayaknya Bu Vivin ya. Iya ya. Iya. Tapi kita sudah mendata di ini, ada di apa? Kita merekam ini juga. Iya, Dan merekam betul. Iya, nanti kita juga akan share di YouTube di PBWI. Kalau sudah tidak ada, ini ada Ibu Umi Tukmiati yang dari Ponorogo ya Bu. Silakan Bu Umu. Suaranya dibuka aja Bu. Mute-nya dibuka. Belum dibuka Bu, mute-nya. Dibuka. Ah ya, udah Bu, udah Ya, silakan. sudah Bu. Halo. Ya, halo, Ya. silakan Bu. Oke. Aduh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mau tanya yang singkat dan jelas saja Bu. Untuk biaya Rakernas itu ditanggung siapa ya Bu? Nah, ini menarik, ditanggung oleh Ya itu. cabang dan masing-masing. Karena dari Surabaya ini kan ya agak lumayan ya Bu ya, tiket kereta, tiket ke sana, kemudian akomodasi itu ditanggung Sabang apa gimana Bu? Betul. Iya. Saya sangat memahami itu. Nggih. Ya, memang itulah jadi yayasan ya Ibu kayak gitu. Dan kita juga tidak sering kayak gitu ya. Makanya perlunya juga ada manajemen yayasan supaya kita bisa survive kayak gitu. Yang pasti jawabannya adalah dari yayasan masing-masing kayak gitu, dari cabang atau perwakilan masing-masing kayak gitu. Itu sih Bu. Nggih. Nah, itu ya masing-masing yayasan kondisinya sangat berbeda ya Bu ya. Betul. Iya, karena ada gemuk, ada kelas gemuk, ada kelas kurus, itu kan mempengaruhi hal yang seperti ini. Kami baru Bu di YPB ini. Maaf Ibu, Umu dari mana ya Bu? Dari katanya? Dari Ponorogo memang? Bukan Bu, Surabaya. Bukan. Oh, Surabaya, Iya, salah. Ini dari perwakilan perwakilan Jawa Timur berarti ya Bu ya. Nggih, Ibu di nggih, bidang Jawa apa ya Bu? Timur. Ya. Perwakilan atau Perwakilan Bu. Ibu Umu di bidang apa Bu? Di perwakilan Ibu Saya sebagai di apa? kepengurusan Bu. Ya, maksud saya sebagai apa ya? Bidangnya. Nggak tahu, saya belum tahu di bidang apa. Cuman kegiatan kami sehari-hari memang berdakwah. Selama ini kami dakwah, lah ada temen untuk ayo bantu gitu ya. Kami kan dari latar belakang guru, saya guru Bu. Iya, mungkin nanti saya bisa jawab Ibu Farni. Iya. Iya. Ya, masih ada Bu? Bu. Ya, itu saja Bu. Ya, terima kasih Bu Umu Tukmiati dari perwakilan Jawa Timur. Monggo Ibu masih. Ya, Bu Umu, terima kasih. Silakan Ibu, apa masih ada pertanyaan?
Kayaknya cukup ya Bu Inel. Cukup ya. Langsung kita tutup apa minta arahan sedikit dari pengawas atau pembina Bu Vivin apa cukup? Bu Latifah masih ada? Masih. Bu Latifah Masih. atau Bu Armila? Bu Armila. Bu Nel? Ya. Iya. Iya, ini siapa? Oh, Bu Harni ya, Bu Harni. Saya mau menambahkan aja yang ditanyakan sama Bu Umu. Bu Umu itu sebenarnya beliau ketua cabang Sidoarjo. Ya, ketua cabang Sidoarjo. Nah, itu kan Sidoarjo kan selama ini udah mati suri, sudah sangat lama. Saya kami coba hidupkan kembali. Nah, karena memang benar-benar sangat baru sih ya. Nah, kebetulan karena Bu Umu ini juga tinggalnya di Rewin. Lah juga Rewin yang dekat ya Bu Vivin. Betul. Iya, dan beliau punya sekolah SLB yang sangat maju, kemudian ustazah, juga punya pondok tahfiz Quran dan sebagainya. Nah, beliau juga akhirnya kami rekrut di perwakilan. Walaupun dulu kan pernah saya tanya sama Bu Inel, bagaimana nih kalau misalnya ternyata kepengurusan yang sudah di SK-kan itu kami merasa masih perlu ditambahkan orang-orang baru. Bu Inel bilang, iya monggo nggak apa-apa. Nah, ini termasuk salah satunya Bu Umu ini kami masukkan juga di perwakilan, tapi beliau adalah ketua cabang Sidoarjo gitu. Nah, tapi belum ada ini permintaan reshuffle kepengurusan kan Bu, saatnya di struktur belum. Ini memang ada beberapa, belum. Jadi ada beberapa yang akan kami masukkan, termasuk ada Prof Umi yang dari Bangkal juga kita akan tarik ke perwakilan juga begitu. Jadi banyak hal yang memang kita akan tambahkan. Tadinya kan kami mencoba membuat ini seluruh organisasi itu ramping ya. Nah ternyata ramping ini ketika banyak yang tidak aktif jadi sangat kurus kering gitu. Makanya akhirnya kami mencoba untuk menambahkan sudah beraktivitas tapi belum kita laporkan reshuffle-nya itu. Seperti itu. Makanya tadi kan Bu Umu ditanya, beliau sudah aktif banget, sudah keliling Jawa Timur gitu. Nah, tapi belum banyak bicara di Sidoarjo-nya karena memang butuh duduk bareng untuk mengaktifkan kembali yang mati suri ya. Mungkin itu informasi dari kami. Terima kasih. Ya. Makasih Bu Harni. Ditunggu Bu Harni kalau reshuffle nanti bisa kita SK-kan jadi kita kenal ini yang ada tambahan barunya ya. Makasih Bu Harni. Absennya bisa diisi. Ada di chat, absennya boleh diisi ya. Dan nanti juga kita kirim di nasional yang belum sempat ya. Mungkin cukup kali ya Bu Vivin. Ya, cukup. Mungkin nanti bisa dijawab ya kalau ada ini tambahan pertanyaan yang keingat kemudian gitu ya. Mungkin kita minta sedikit arahan dari Bu Latifah, Ibu atau Bu Israwiyah. Bu Israwiyah atau ada Ibu Armila. Insya Allah. Ya, silakan Bu Ar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini videonya nggak dibuka ya Mbak Maya? Ibu-ibu semuanya. Yang pertama tentunya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu pengurus pusat yang menjalankan program Rakernas sebagai program tengah tahun periode. Dan ini tentunya kami mengharapkan program yang dijalankan oleh pengurus pusat untuk semuanya, baik pengurus perwakilan maupun cabang. Mari semuanya kita sambut dengan semangat ya Bu ya. Adapun hal-hal yang sifatnya Ibu tadi ungkapkan, alhamdulillah saya menyimak saja sudah tadi, itu yang tidak terjawab tuntas akan bisa diselesaikan nanti di Rakernas. Ada yang sedikit sampaikan Ibu mengenai tadi ada yang menanyakan mengenai perwakilan dan cabang, insya Allah Bu tidak akan overlapping karena semuanya sebetulnya sudah ada di anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Alhamdulillah Ibu berterus terang bahwa Ibu ada yang belum lama di YPB. Sehingga kalau Ibu membaca anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, itu semuanya sudah ada. Tapi tentu saja kalau belum
pemahamannya banyak, insya Allah nanti di Rakernas akan bisa dijelaskan secara gamblang ya Bu ya. Yang penting semoga ibu-ibu sehat-sehat semuanya untuk ibu dan keluarga, sehingga ibu bisa datang dan rezekinya luas diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, ibu-ibu sekalian, kelihatannya kita semua berharap bahwa perkembangan di Yayasan Pendidikan Bakti Wanita Islam ini semakin maju. Tentunya kalau maju banyak tantangan dan banyak hal yang harus kita jalani untuk kemajuan tersebut. Saya kira itu semangat dan billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ketua Pembina YPBWI Pusat Ibu Rahajah Armilah Windawati yang sudah menyampaikan dan menyapa kita semua. Mudah-mudahan Ibu sehat walafiat ya Bu, dan juga bisa membersamai kita di Rakernas nanti. Sudah cukup Bu Vivin? Ya. Baiklah Ibu sekalian, untuk menutup acara kita pada menjelang siang ini ya, pagi menjelang siang. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan, yang kita diskusikan pada kesempatan ini menjadi masukan, tambahan wawasan, dan tambahan persiapan kita untuk menghadapi Rakernas dan workshop nanti. Untuk menutup pertemuan kita ini, kita minta pembacaan doa dari Ibu Istinganah Ponorogo kepada Ibu Is, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu pejuang se-Indonesia yang dirahmati Allah, marilah kita menundukkan kepala seraya berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini menjadi hujah kita di hadapan Allah, meringankan timbangan kita, sehingga meringankan beban berat kita, menambah amal kebaikan kita. Marilah kita beristighfar 3 kali sama-sama. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu bidambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil quluba qad istama'at ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa ta'awadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. Fawatikillahumma rabitataha wa adimutaha wa hadiya subulaha wa mla'ha binurika ladhi la yakhbu wa surah suduraha bifaidil iman bik wa jamil tawakkul alaik wa ahyiha bima'rifatik wa mitsa ala syahadati fi sabili innaka ni'mal maula wa ni'man nasyir. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahwa kami ini telah berkumpul di atas rasa cinta kepadamu.
bertemu untuk taat kepadamu, bersatu dalam rangka berdakwah di jalanmu, dan saling berjanji setia untuk membela syariatmu. Maka kuatkanlah ikatan pertalian kami, ya Allah, dan langgengkanlah kasih sayangmu kepada kami, tunjukkanlah jalanmu kepada kami, dan penuhilah dengan cahayamu yang tidak akan pernah redup. Lapangkanlah dada kami dengan limpahan iman dan keindahan tawakal kepadamu, ya Allah. Hidupkanlah dengan ma'rifatmu, ya Allah, dan matikanlah dalam keadaan syahid di jalanmu. Sesungguhnya Engkau sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya Aziz, ya Ghafar, ya Rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Istinganah dari Ponorogo untuk untayan doa indahnya, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah ibu-ibu semua yang berbahagia di ruangan online ini via Zoom sudah berakhir pertemuan prakongres dan workshop kita. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada kesempatan ini bisa menjadi bekal ibu-ibu semua untuk mempersiapkan diri nanti hadir di arena offline-nya bulan depan tanggal 8 sampai 10 November. Kami berharap semuanya bisa hadir dan mengutus perwakilan dan cabangnya sehingga kita bisa dudukkan bersama. Seperti tadi kata Bu Ketua, Bu Vivin, ketika bicara langsung itu mungkin lebih enak suasananya Bu ya. Kemudian akhirul kalam, saya sebagai pembaca dari awal mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan. Kita tutup dengan bacakan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Tutup ya. Makasih semuanya. Ya, ibu yang belum daftar ditunggu ya, Ibu. Yo. Ya. Terima kasih. Yo.